Bapak Ibu jemaat Tuhan, kini tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami merasakan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami di hari ini. Kami boleh melaksanakan segala pekerjaan kami. Semua itu adalah karena tuntunan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kini Tuhan, tibalah saatnya kami untuk mendengarkan suara Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini tertulis pada Kisah Para Rasul 23 ayat 11 yang menyatakan, pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam dan salam buat kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita di malam hari ini diberikan judul Siap Melakukan Tugas Besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, penderitaan merupakan fakta kehidupan dan menjadi bagian kehidupan manusia, khususnya orang percaya. Beratnya penderitaan dan pergumulan kehidupan adalah salah satu penyebab iman seseorang menjadi lemah. Tanpa mata iman yang hanya memandang kepada Kristus, maka kita tidak mungkin punya kekuatan dan keberanian untuk menjalani hari-hari ke depan. Dihadapkan kepada para penguasa untuk diadili karena dianggap bersalah meski belum terbukti, terkadang membuat kita takut dan tertunduk. Maka inilah juga yang dialami oleh Paulus dalam perjalanan kehidupannya memberitakan Injil. Paulus mengalami penolakan yang begitu dahsyat dari orang-orang Yahudi yang resah terhadap pengajarannya tentang Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat ayat-ayat sebelumnya, dikisahkan bahwa Paulus dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi untuk mengetahui masalah yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Pada sidang majelis agama, Paulus tidak takut dan tertunduk. Ia berani dan menatap imam besar. Paulus pun berbicara untuk membela diri bahwa ia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dulu ia berjuang sebagai penjaga hukum Taurat. Sekarang ia berjuang sebagai pemberita Injil untuk kemuliaan Yesus Kristus. Ia melakukannya dengan hati nurani yang murni, tidak munafik dan tidak mencari kepentingan sendiri. Penjelasan Paulus mengakibatkan dirinya ditampar atas perintah imam besar Ananias. Namun Paulus tidak diam
Bahkan ia membalas tamparan itu dan berkata kepada imam besar, Allah akan menampar engkau. Sebab pada waktu itu, menurut hukum Taurat, seseorang itu bisa dipukul apabila ia telah terbukti bersalah. Ananias memerintahkan menampar Paulus sebelum terbukti bersalah. Artinya, Ananias melanggar hukum Taurat. Padahal seorang imam besar mestinya menegakkan hukum Taurat, bukan melanggarnya. Namun semua orang justru menyalahkan Paulus atas sikap dan jawabannya kepada imam besar. Ia dianggap tidak sopan dan tidak hormat. Menyadari situasi itu, Paulus mendapat ide. Ia berkata bahwa dirinya diadili sebagai seorang Farisi yang mengharapkan kebangkitan orang mati. Maka timbullah keributan besar dan perpecahan antara golongan Farisi yang memihak kepada Paulus dan golongan Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Maka kepala pasukan akhirnya membawa Paulus kembali ke markas. Setelah Paulus mengalami semua hal itu, baik dari pihak Mahkamah Agama dan orang Yahudi maupun kepala penjara, tampaknya ia menjadi lemah dan putus asa. Ia merasa diperlakukan tidak adil, baik dari pihak Mahkamah Agama dan orang Yahudi maupun oleh kepala penjara. Paulus menjadi lemah dan putus asa. Dan berpikir, apakah harus tetap dengan komitmennya untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus? Ataukah ia akan diam serta pasrah pada keadaan yang dialami saat ini? Maka ayat 11 menjelaskan kepada kita bahwa pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya. Tuhan tahu Paulus berada dalam pergumulan yang melemahkan tubuh dan meresahkan hati dan pikirannya. Tuhan tahu bahwa Paulus membutuhkan pendampingan dan kekuatan. Tuhan tidak menunda waktu untuk segera menolong Paulus. Ia hadir mendampingi dan menguatkan hati Paulus. Firman Tuhan menjawab dan memulihkan keresahan hati, keresahan jiwa serta pikiran Paulus. Tuhan menguatkan hati Paulus dan mengingatkannya tentang keberanian yang dimiliki adalah sebagai modal besar untuk tugas selanjutnya sebagai saksi Yesus Kristus. Tuhan telah melihat keberanian Paulus sebagai saksinya, menghadapi dan menjawab semua tuduhan majelis agama di Yerusalem. Tuhan tidak hanya menguatkan dan menghibur Paulus, namun juga mempersiapkan Paulus untuk melakukan tugas berikutnya di tempat yang baru. Bahkan tempat yang Tuhan pilih untuk mengutus Paulus sebagai saksi Kristus bukanlah suatu tempat yang semakin baik atau semakin aman. Tuhan mengutusnya ke Roma. Kota Roma sebagai pusat pemerintahan, pusat kebudayaan dan agama pada saat itu tidak senang jika ada kepercayaan baru yang dikembangkan untuk melawan kebijakan pemerintah. Tidak heran jikalau kehadiran dan keberadaan orang Kristen sangat dibenci di kota Roma. Kebanyakan orang Kristen di kota ini, mereka sering ditindas. Mereka mengalami berbagai penderitaan dengan berbagai siksaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Tetapi Tuhan justru mengutus Paulus ke sana. Keberanian yang dimiliki Paulus sebagai saksi Kristus
ternyata bukan hanya untuk level Yerusalem, tetapi pada level Roma. Tuhan mengutus Paulus ke sana untuk menghadap kaisar. Paulus disuruh pergi untuk bersaksi di Roma, bersaksi untuk menyampaikan kebangkitan Yesus, bersaksi bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian, dan kebenarannya bahwa Yesus telah menjumpai Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik. Ketika itu Paulus yang bernama Saulus. Bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias. Kebenaran itulah yang harus ia perkatakan di Roma. Tuhan yang mengutus, maka Tuhan juga akan mempersiapkannya dengan segala kemampuan. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk Paulus. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga kita. Ketika tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita tidak makin kecil dan ringan, tetapi justru semakin berat dan besar, jangan takut. Tuhan Yesus mengatakan, jika kita setia dalam perkara kecil, maka Dia akan mempercayakan kita perkara yang makin besar. Artinya, itu adalah karena kita setia. Ketika Tuhan Yesus mengutus kita, maka Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ketika kita berada dalam kesesakan pun, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta dengan kita. Ia akan membebaskan kita dari segala kesesakan dan tantangan yang dihadapi. Karena itu jangan takut, jangan gentar ketika melakukan pengutusannya. Ketika sedang merasa kecewa dan putus asa dalam menghadapi pergumulan dan kesusahan hidup yang datang silih berganti. Bahkan ketika ada niat jahat orang-orang yang ingin mendakwa kita, ingatlah selalu bahwa Tuhan beserta dengan kita. Pergumulan apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan biarkan sampai membuat kita menjauh dari Tuhan. Kita harus dapat membangun roh kita untuk hidup di dalam Tuhan. Dan di dalam kelemahan kita, Roh Kudus akan selalu menguatkan. Pengalaman Paulus ini menyadarkan kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, bahwa dalam kelemahan diri untuk melaksanakan tugas panggilan, tugas pengutusan, tidak pernah Tuhan membiarkan. Paulus diutus ke Roma, ibu kota dunia ketika itu. Dia akan berhadapan dengan kaisar. Hal yang sama juga berlaku atas kita. Tuhan pun ingin mengangkat hidup kita ke level yang lebih tinggi. Namun kita harus siap mengerjakan tanggung jawab yang lebih besar. Sebagaimana dalam Lukas 19 ayat 17, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang uang mina. Katanya kepada orang itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Sungguh luar biasa. Janji Tuhan terhadap orang yang setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang lebih besar. Ingatlah, dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, Yesus hadir. Yesus memberi kekuatan bagi kita yang dengan sungguh-sungguh setia kepadanya. Karena itu, mari kita hadapi tantangan hari ini dengan penuh sukacita. Percayalah, ketika kita datang kepada Dia, membawa segala pergumulan yang kita pikul,
maka Dia, Yesus Sang Juru Selamat kita, akan memberi kekuatan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita. Roh Kudus memberi pengertian bagi kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Amin.